Puji Tuhan, bersyukur kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat-umat ketebusan Tuhan, dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada. Saya rindu memberikan renungan firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya berikan tema renungan pagi hari ini, orang yang diberkati. Saya yakin semua kita, umat-umat Tuhan, rindu hidup kita diberkati dalam segala hal. Bicara tentang berkat bukan hanya bicara tentang hal-hal yang materi, tetapi bagaimana hidup kita diberkati dalam segala aspek kehidupan yang ada. Diberkati dengan sukacita, diberkati dengan damai sejahtera, melimpah dengan berkat-berkat rohani, melimpah dengan hikmat daripada Tuhan, diberkati dengan berkat-berkat jasmani. Dan saya terlalu yakin itulah janji Tuhan bagi kita yang percaya. Tetapi bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang memberkati. Di dalam kebenaran dikatakan, jangan sampai kita mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena jelas firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ada banyak orang memiliki kemampuan, punya latar belakang di dalam hidupnya, baik itu pendidikan, pengalaman, bahkan mungkin modal di dalam hidupnya, harta benda. Tetapi firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang demikian. Kenapa? Karena dia tidak akan mengalami berkat yang sesungguhnya berkatnya orang percaya. Mungkin dalam sisi harta dunia dia akan melimpah, tetapi dalam hal-hal yang lain dia akan mengalami kekeringan, sehingga dia tidak mengalami suatu ketenangan, ketentraman, kedamaian dalam kehidupannya. Bahkan ada banyak orang yang sepertinya memiliki dunia ini, tetapi mengalami kegelisahan, mengalami kesepian, merasa sendiri. Ada banyak orang yang mengalami hal yang demikian. Itu sebabnya firman Tuhan jelas katakan demikian, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Jadi orang-orang yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan manusia, sekali mungkin di pandangan manusia dengan mata jasmani, kelihatannya dia sukses, kelihatannya dia berhasil. Tapi kalau kita perhatikan sesuai dengan kebenaran firman Allah, begitu banyak orang-orang yang demikian mengalami kesusahan, merasa sendiri, gelisah dalam hidupnya, dan tidak mengalami yang namanya keadaan baik.
Karena tidak ada sejahtera yang sesungguhnya sejahtera yang diterima dari Tuhan dalam hidupnya. Karena segala sesuatu itu adalah berdasarkan apa yang dia mau, berdasarkan kekuatannya, berdasarkan kemampuannya, sehingga dia tidak pernah memahami kasih Tuhan yang sesungguhnya bagi dia sebagai orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya. Tapi dikatakan firman Allah, bagaimana kita menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan? Dalam ayat ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Firman Tuhan jelas katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi harapan, andalan hidup kita sebagai orang percaya bahwa Tuhanlah yang menjadikan kita, Tuhanlah membentuk kita, Tuhan yang sudah memilih kita menjadi miliknya. Maka hidup kita sepenuhnya kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhanlah andalan kita. Sehingga dalam setiap aktivitas kita, pekerjaan kita, setiap apapun yang kita kerjakan, maka Tuhan yang hadir di sana, Tuhan yang kita libatkan di sana, Tuhan yang mengambil alih segala sesuatu hal, baik dalam pemikiran kita, dalam setiap karya kita, pekerjaan kita. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, maka kita tidak berdaya. Itulah sebenarnya iman kita sebagai orang percaya. Karena yang mengatur segala sesuatu adalah Tuhan. Boleh kita mencari, berusaha dengan segenap kekuatan kita, tetapi yang memberkati kehidupan kita adalah Tuhan. Yang memberkati pekerjaan kita adalah Tuhan. Yang memberkati pikiran kita untuk bisa berpikir dengan lebih baik lagi, sehingga memiliki karya yang luar biasa adalah Tuhan. Maka jelas firman Allah katakan di sana, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, keadaan boleh berubah, situasi boleh berubah, bahkan mungkin di sana sendiri dikatakan mengalami kesulitan, kesusahan, terlebih di masa-masa yang sukar saat ini. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, dia tidak akan mengalami kekhawatiran, karena dia percaya bahwa Tuhanlah yang mengatur segala sesuatu. Tuhanlah yang mengatur masa, dan semua ada di dalam kendali Tuhan. Bahkan kebenaran menyampaikan di sana, dia akan tetap menghasilkan buah dan tidak berhenti berbuah, karena akarnya merambat ya di tepi batang air, seperti pohon yang ditanam di tepi batang air. Boleh terjadi musim kemarau, tetapi kalau pohon itu di tepi batangan air, maka pohon itu akan tetap segar, pohon itu akan tetap bertumbuh dengan baik, dan pohon itu akan menghasilkan buah. Kalau kita tertanam di rumah Tuhan, kalau kita berakar di dalam Kristus Yesus, maka aliran-aliran kasih, aliran-aliran kekuatan, aliran-aliran hikmat, aliran-aliran berkat Allah akan terus nyata di dalam kehidupan kita orang percaya. Maka kekhawatiran, kegelisahan akan sirna dalam kehidupan kita. Tetapi kemenangan, kekuatan, keyakinan, pemeliharaan Tuhan, keyakinan berkat Tuhan, keyakinan penggembalaan Tuhan itu akan menjadi bagian kita. Dan kita akan senantiasa menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah berkat, sampai anak cucu kita akan mengalami karya Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya mari kita andalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kita berpikir kita punya kekuatan, kita punya kemampuan, kita punya pendidikan yang tinggi,
Tapi di atas segala-galanya biarlah Tuhan yang berkuasa. Biarlah Tuhan yang kita andalkan di dalamnya. Supaya Tuhan yang bekerja menolong kita melakukan segala sesuatu. Karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Sumber kekuatan ada di Tuhan. Sumber berkat itu ada di Tuhan. Dan kalau kita ada di dalam sumber itu seperti batang air itu, maka akan mengalir dan tidak akan pernah kering. Tidak akan pernah kita mengalami yang namanya tidak berbuah, tapi buah-buah yang nyata karena karya dan kuasa Tuhan, kuasa firman akan terus menjadi bagian kita. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat firman-Mu saat ini. Firman berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Biarlah kami senantiasa mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhanlah sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber kemenangan, sumber keberhasilan, sumber berkat bagi setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Bila semua yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini mereka berada, biarlah senantiasa mengandalkan Tuhan. Jangan ada yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena firman-Mu berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya dan manusia. Itu sebab saya hamba berdoa, Tuhan, tumpahkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh berkat bagi anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau sumber berkat menjamah dan memberkati mereka. Kiranya berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat keselamatan, perlindungan, kekuatan, hikmat, akal budi daripada Allah. Berkat-berkat Allah yang ajaib. Dan apapun yang dikerjakan berhasil karena Tuhan yang menjadikan berhasil dan memberkati. Segala puji hormat syukur hanya bagi Tuhan kami kembalikan. Di dalam berkat nama juru selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan memberkati kita. Immanuel. Tetap semangat.